Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Selamat pagi. Kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul kembali di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk doa silakan dipimpin oleh Diana ya sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik Bu Guru. Sta'id. Siap. Yaman. Yaman. Salaman. Assalamualaikum Du'aan Rabbi zidni ilman Masih kait Baik, terima kasih kepada Ananda Ahmad yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, sekarang kita akan melakukan kegiatan terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan sama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Ayo, kita sama-sama bacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sekarang Ibu mau mengecek dulu kehadiran. Coba, apakah hari ini hadir semua? Siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir Bu. Ini alhamdulillah hadir semua Bu. Ya. Baik, hadir semua ya. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang sangat penting, yaitu, nah sebelum kita belajar, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, coba Nurdin, silakan bacakan tujuan yang pertama apa? Baik Bu, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian lingkungan dan jenis-jenisnya Bu. Ya baik, yang kedua coba mau tadi bacakan yang kedua apa tujuan pembelajaran hari ini? Menjelaskan konsep Islam tentang kepedulian terhadap lingkungan Bu Guru. Ya, baik, bagus, terima kasih. Yang ketiga coba Saprudin bacakan yang ketiga. Menjelaskan manfaat menjaga lingkungan Bu Guru. Ya baik, terima kasih. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Oke, untuk selanjutnya sekarang biar tambah semangat hari ini kita belajarnya. Yuk kita main tebak-tebakan terlebih dahulu ya. Kalian dengarkan apa yang diucapkan oleh Ibu. Siap Bu Guru. Nah, konsentrasi, dengarkan baik-baik ya. Dalam Baik, tahun ada 12
bulan. Nah, setiap bulan ada yang jumlahnya 30 hari, ada yang jumlahnya 31 hari, dan ada yang jumlahnya 28 hari. Nah, sekarang coba ada berapa bulankah yang ada 28 hari? Siapa yang tahu? Satu Bu, Februari. Bulan Februari saja, betul Iya, tidak? satu Bu. Satu aja. Februari. Ada yang bisa coba jawaban yang lain ada nggak? 12 Bu. Ada 2 bulan, 3 bulan? 12 bulan Bu. Nah, jawabannya adalah semua bulan, betul tidak? Oh, Tuh. Semua bulan, karena setiap bulan pasti melewati 28 hari. Oke, alhamdulillah. Konsentrasi ya, baik. Alhamdulillah. Nah, setelah speaking barusan, semoga kita semakin fokus ya anak-anak. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke materi ya, kita ke pembahasan, yaitu tentang apa tadi pembahasan kali ini? Kita akan membahas apa? Tentang peduli lingkungan Bu. Lingkungan. Lingkungan Bu Guru. Baik, mari Ibu lanjutkan ya. Sekarang yaitu tentang konsep lingkungan. Adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng, yang pinter, yang hebat, kita hidupnya di lingkungan rumah. Nah, di sekitar rumah kita itu ada apa aja ya adik-adik ya? Sayang kepadamu. Coba deh, saya Pudin. Di lingkungan rumahnya ada apa aja yo? Ada pohon Bu, ada sawah, Ya, pinter. ada laut, ada apa? Oh, pinter. Sekarang coba Ibu tanya lagi sama Rusnia. Di lingkungan rumahnya atau lingkungan sekolahnya ada apa lagi? Ada sungai Bu Guru, ada pohon nipa-nipa gitu juga ada. Ya, Ada batu, ada jembatan juga. wah, pinter sekali ya. Nah, di lingkungan kita itu banyak, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada batu, tadi ada sungai juga ya. Nah, sekarang kita ke pengertian lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Ada yang tahu nggak? Coba Ibu tanya lagi. Di Ahmad bisa jawabnya? Ya sayang ganteng, bisa jawab apa itu lingkungan? Iya Bu, lingkungan itu yang ada di sekeliling kita Bu. Ya pinter sekali jawabannya. Coba tepuk tangan buat De Ahmad. Ya, Kasih, Bu. pinter. Nah, pengertian lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik merupakan benda mati ataupun hidup, serta terpengaruh dan memberikan pengaruh terhadap kegiatan manusia. Ya, sekarang coba adik-adik yang cantik, yang ganteng di sekitar lingkungan sekolah dulu ya. Yang ini kan kita berada di sekolahan nih. Nah, di lingkungan sekolah kita juga ada apa aja tuh? Tadi kan di rumah, sekarang di sekolah. Coba di sekolah itu ada apa aja, anak-anak? Ada kodok Bu. Ya, Demu tadi, jangan diem aja Demu tadi. Ayo ganteng. Ada Apa kambing yo Bu yang Guru. ada di sekitar sekolahnya? Ada kambing Bu Ada Guru. sekolah Bu, ada Ada lalat Bu, lalat. ada cicak Bu. Ada lalat Bu. Ya, iya, pinter semuanya. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu perumpamakan ya. Nah, kalian ini duduk di sebuah atau di padang rumput yang banyak pohonnya, banyak rumput-rumputnya, banyak bunga-bunga bermekaran. Nah, itu kalau dirasakan enak enggak ya? Enak Bu. Enak ya. Segar, indah Bu. Segar. Ya, indah, indah. Ya, kita duduk-duduk di rumput, bisa ngelihatin bunga-bunga, duduk di bawah pohon yang sejuk ya. Nah, sekarang Ibu alihkan lagi. Kalau seumpamanya
kita berada di lingkungan yang atau berada di satu ruang yang gelap gulita. Nggak ada sinar matahari, tidak ada udara yang masuk. Apa yang kita rasakan coba? Enak? Pengap Bu, pengap. Gelap, Bu. Pengap. Gelap pengap lagi Bu. Ya gelap ya. Kenapa seperti itu? Kenapa yo bisa seperti itu? Nah, karena udara dan matahari tidak bisa masuk ke dalam ruangan yang sempit itu. Nah, makhluk hidup memerlukan udara dan matahari. Ya, Ya Bu. apa di rumputan, ada bunga, ada pepohonan, itu kita rasanya sejuk ya, enak. Iya, Bu. Karena di situ kita cukup udaranya cukup, mataharinya cukup, memerlukan itu namanya matahari dan udara. Walaupun matahari dan udara benda mati, tapi kita sangat memerlukannya. Contoh lagi, kalau kita habis berlari-lari, apa yo yang kita rasakan? Apa yang Haus, kita Bu. rasakan? Haus. Nah, Nah, oh pintar. Nah, itu juga yang kita perlukan. Air juga sangat membantu untuk makhluk hidup. itu. Oke, terima kasih anak-anakku yang pintar, yang ganteng. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Tadi kan kita tadi sudah belajar tentang lingkungan. Di sekitar kita ada yang benda mati, kemudian ada yang benda hidup. Nah, sekarang di dalam agama kita, nah bagaimana makna lingkungan menurut Islam, menurut agama kita. Nah, adik-adik sekalian, nah kita pernah melihat alam kita rusak, ada juga yang bagus ya. Kita belajar alam yang rusak terlebih dahulu ya. Nah, di situ ada banjir, ya. Pernah tidak rumahnya kebanjiran? Pernah ya? Ada yang pernah? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tapi sungai ini banjir, Pak. Nah, ada yang dekat dengan bukit, kemudian bukitnya longsor. Saya bukit, Ada, Pak. Pak. Tapi alhamdulillah tidak ada, Pak. Bangkoknya. Jadi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah mengabarkan bahwa segala kerusakan yang ada di sekitar kita itu karena ulah siapa coba? Apakah ulah binatang atau hewan atau ulah yang lain? Ulah jin kah atau ulah setan barangkali bahwa atau ulah manusia? Ulah manusia Pak. Jadi itu adalah ulah manusia. Manusia. Kalau mau lingkungannya bersih, lingkungan sehat, maka manusianya juga harus menjaga kebersihan, Kebersihan. terutama kebersihan lingkungan. Lingkungan. Iya. Ada yang bertanya, Pak, di dalam Al-Quran yang mana itu yang dijelaskan sama Allah Subhanahu Wa Taala? Itu ya. Jadi di salah satu surah dalam Al-Quran namanya surah Al-Rum, ayat surah ke-30, ayat ke-41 ya. Mungkin pernah dengar, atau kalau tidak saya bacakan ya. Jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Jadi Allah menjelaskan telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi bukan tangan yang lain. Ya, bukan karena ekskavator, bukan karena alat-alat berat. Ya. Ekskavator itu bergerak, siapa yang menggerakkan? Manusia, Pak. Ya, siapa? Manusia. Jadi manusia, ya. Kembali lagi manusia yang merusak, ya. Kemudian dilanjutkan lagi ayatnya, liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada rumahnya kena banjir, ada rumahnya kena longsor, itu peringatan dari Allah agar kita kembali kepada jalan yang benar. Apa yang jalan yang benar itu dari lingkungan, yang berkaitan dengan lingkungan seperti apa kira-kira? Coba. Pertama, misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan, itu ya. Kemudian apa lagi, Denurdin? Apa Pak? Ayo, Denurdin, apa lagi agar lingkungan kita tidak rusak? Ayo, apa yang kita lakukan?
Melestarikan, Pak. Melestarikan pepohonan yang ada di lingkungan kita, Pak. Oh, Menjaga. menanam kembali ya. Iya. Jadi menanam pohon ya. Ayo. Ain apa lagi? Tidak menggunakan barang yang bisa berkali-kali gitu Pak. Jadi memakai kayak jangan menghindari yang satu kali pakai Pak, kayak plastik nih sekali buang gitu. Nah, itu kan harus Iya. dihindari. Iya, betul ya. Jadi kalian itu biasanya kalau udah habis dari kantin, ya makan jajanan yang ada apa namanya kemasan plastik, habis makanannya habis, kemasannya dibuang ke saluran air. Jadi gimana? Sekolah kita tidak banjir. Jadi kita kan sudah belajar nih, ya. Ternyata itu akibat dari tangan ulah kita manusia. Jadi bentar atau besok-besok habis makan jajanan, sampahnya dibuang di mana? Di tempat sampah. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan satu video. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar lingkungan bersih dan lingkungan kotor bersama kakak-kakak dari UD yang kita lihat. Ini adalah contoh lingkungan bersih, di mana di sekitar sini tidak ada terdapat sampah dan di sini disediakan tong sampah. Seperti di sekolah kita ini, kan telah disediakan tempat sampah. Yang kita lihat juga warga di sekitar tidak ada yang peduli dengan sampah-sampah yang berserakan di daerah ini. Tadi Bapak jelaskan di awal mengenai lingkungan. Jadi ada yang dijelaskan dengan lingkungan itu ada lingkungan yang hidup dan ada lingkungan yang mati. Ya, kita mengingat kembali ya. Contohnya tadi kalau lingkungan yang hidup apa? Iya Pak, hewan. Hewan. Ya. Manusia, Pak. Kalau yang mati apa saja? Kalau yang Yang mati, yang mati seperti batu, Pak. api. Nah, Cahaya. untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis lingkungan. Jenis lingkungan itu ada dua. Jadi pertama ada lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik. Apa sih lingkungan biotik dan abiotik? Nah, kita akan pelajari dua jenis lingkungan ini. Next, slide selanjutnya. Oke. Ini gambar apa ya Pak? Coba perhatikan gambar di depan ini. Menurut kalian itu gambar Ya, apa? Bapak. Gambar yang di atas, yang atas. Itu ada benda mati dan benda hidup itu, Ada Pak. kucing, ada Kucing. air, Pohon, ya. Ada kebun. Oh, virus. menurut kalian dari gambar itu cirinya yang dari gambar pertama itu hidup atau mati? Yang batu itu Mati, Pak. Kalau yang hidup gambar apa? Apa? Pohon. Pohon, Pak. Pohon. Oh, Bakteri, kucing, manusia. Pak ya. Tanya, kalau bakteri kan hidup. Nah hidupnya kayak gimana Pak? tuh. Kalau bakteri itu hidupnya bisa di makanan atau misalkan di kulit kita bisa bakteri dan virus juga ada. Tapi kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Kalau bahasa ilmiahnya kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang langsung. Jadi harus melihat pakai mikroskop. Di tingkat selanjutnya kita akan mempelajari hal itu. Jadi kita bisa melihat bakteri dan virus itu tidak bisa dengan mata kita langsung. Iya Pak. Pakai kacamata bisa nggak, Pak? Kalau pakai kacamata bisa nggak, Pak? Kacamata, kalau pakai kacamata bisa, tapi mungkin harus pakai kacamata pembesar beda umur. Tapi kalau pakai kacamata biasa nggak bisa, Oh iya, Pak. Punya harus ada khusus gitu. nul boleh Bapak. Kacamata punya nul bisa. Banyak nul boleh, mungkin cuma lihat apa ya. Yang lainnya bisa. Next. Biotik dan abiotik. Jadi biotik itu adalah segala sesuatu nyawa atau makhluk yang hidup.
biotik itu ciri umumnya atau pengertian secara umum itu adalah hidup. Contohnya yang tadi digambar itu ada kucing atau manusia, hewan, terus ada bakteri atau virus, itu termasuk ke biotik. Kemudian Biotik. ya, kemudian yang kedua ada abiotik. Secara garis besar artinya dia tidak hidup. Ini lawan dari biotik. Tadi sudah dijelaskan. Ini apa yang tidak hidup atau mati? Nah, Satu, tanah. nah, Cahaya. ya. Itu masuk ke contoh dari abiotik gitu. Baik anak-anakku semuanya, masih semangat kah? Masih Alhamdulillah luar biasa ya anak-anakku semuanya. Setelah kita uraikan tadi jenis-jenis dan lingkungan, kita harus tahu apa sih manfaat kepedulian terhadap lingkungan itu. Coba apa saja manfaatnya? Ada yang tahu? Coba saya tunjuk. Dek Ahmad, apa manfaatnya apabila lingkungan kita bersih? Kalau lingkungan kita bersih, tidak banyak nyamuknya Pak Guru. Baik, pinter sekali. Ya, ada yang lain? terlihat indah, tapi namun Iya, Pak, nol Pak. iya terlihat indah. Satu-satu dulu ya, nah satu-satu dulu. Kalau Sehat. sehat. Iya, jadi kalau lingkungan bersih, maka kita manfaatnya kesehatan untuk kita ya, hidup jadinya nyaman. Gimana kalau tidak bersih? Kalau tidak bersih, sebaliknya hidup juga tidak nyaman. Nah, di sini kita lihat ya, ada manfaat peduli lingkungan. Nah, apa saja manfaat peduli lingkungan itu? Coba DAN, bacakan nomor 1. Kita bisa menghirup udara segar, Pak Guru. Iya, pinter. Bisa menghirup udara segar ya. Seperti adanya apa? Pepohonan yang rindang, kemudian adanya karbon dioksida, ada pohon yang rindang maka karbon dioksidanya bersih. Oke. Kemudian yang berikutnya terbebas dari polusi udara. Nah, kalau lingkungan kita bersih ya, kemudian tidak ada sampah, kemudian tidak ada sampah yang menumpuk atau sampah yang tergenang, maka kita bebas untuk menghirup udara. Coba bagaimana kalau seandainya di dekat lingkungan kalian atau di rumah kalian ada sampah yang tergenang selama bertahun-tahun tidak dibersihkan, contohnya di kolam. Akan terjadi apa itu? Bau, Bu? Banjir. Iya, akan terjadinya banjir, kemudian bau, Bu. Bau busuk. Kalau seumpamanya udah bau busuk, apakah kita menghirup udara nyaman? Bau, Pak. Bau. Jadi tidak nyaman, ya. Selanjutnya bebas dari penyakit yang dapat merusak kesehatan. Kalau lingkungan kita bersih, rapi, indah dipandang mata, ya. Itu untuk masuk penyakit itu tidak sedikit maksudnya untuk masuk penyakitnya tuh. Jadi apa? Kita mempunyai badan yang sehat, ya, bebas dari penyakit yang dapat merusak kesehatan. Contohnya dari makanan. Kalau makanan kita bersih, maka kita sehat. Lingkungan kita bersih, masa kita sehat. Kemudian lingkungan sebagai sumber makanan dan mineral. Ya, contohnya seperti apa? Coba ya, DAN apa DAN? Seperti apa lingkungan sebagai sumber makanan dan mineral? Kita kalau menanam padi itu kan bisa dimakan, Pak. Itu sumber makanan. Ada sayuran juga kalau ditanam itu bisa dimakan. Iya, ya pintar Baik, Pak. sekali. Oke ya, lanjut. Kemudian menambah penghasilan manusia. Nah, tadi ya menambah penghasilan
manusia seperti apa contohnya, Pak Dek Saprudin? Dek Saprudin seperti apa contohnya ya menambah penghasilan manusia jika lingkungan kita Ya. sehat dan bersih? Jika lingkungan Apa? kita sehat, misalkan tanaman juga akan bagus. Nah, Ya. kalau bagus, itu kita tahu dan itu menambah perekonomian kita, tahu penghasilan kita. Itu, Pak. Iya, Kalau bagus sekali. kita punya ternak sapi, kalau lingkungannya bagus, itu sapinya dikeras, nah, susunya bisa kita minum atau kita bisa jual. Itu, Iya, tepuk tangan buat anak-anakku semua, hebat ya. Ya, kemudian selanjutnya menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Kalau seumpamanya ya lingkungan kita bersih, bebas dari penyakit, tentu menunjang kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Baik, anakku sekalian, tadi kita sudah belajar tentang manfaat peduli lingkungan. Nah, sekarang kita lanjut ke sikap kita atau sikap peduli kita terhadap lingkungan. Nah, apa saja contoh-contoh sikap peduli kita terhadap lingkungan? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Silakan. Bu Guru. Buang Ahmad, sampah bisa? pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Ya, Tidak merusak bunga yang ada halaman sekolah. ya, Tidak mencoret-coret, Bu, mencoret dinding. ya, betul. Jadi semua jawaban yang Anda kemukakan itu benar. Nah, peduli terhadap lingkungan berarti kita melestarikannya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Bisa dengan cara memelihara, mengelola, dan memulihkan serta menjaga lingkungan. Nah, coba anak-anakku kalian silahkan lihat slide di atas. Coba perhatikan gambar-gambar tersebut. Silahkan dicerna dengan baik. Kemudian setelah mencerna, silahkan Ananda Nurdin dibacakan untuk poin pertama. Itu ada- Gambar yang poin pertama itu ada orang yang sedang menyapu ya, Bu ya. Itu artinya menjaga kebersihan dan keindahan, Bu. Ya, betul, 100. Nah, Ananda mau tadi silakan dilanjut. Gambar apa lagi coba? Ini gambar Pak Tani mengelola sawah supaya dapat penghasilan yang banyak, itu Bu Guru. Ya, benar. Nah, coba selanjutnya Ananda Ain silakan. Gambar berikutnya. Itu ada orang yang lagi buang sampah, jadi dipisahkan ya buangnya yang basah sama yang kering. Jadi mengeluarkan sampah yang jumlah dengan baik, Bu. Iya. Selanjutnya ada Ananda Nurdin mungkin silahkan. Masih ada yang mau dibacakan oleh temannya? Menggunakan bahan hasil produksi yang ramah lingkungan. Seperti apa, Cek? Seperti seperti apa ya? Kayak Jangan Bu Guru. banyak bawa plastik. Iya. Bawa bekal, tempat minum dan minumnya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya Nanda Alawiyah, silakan Nanda Alawiyah. Itu gambarnya lagi nanam pohon, Bu. Itu melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuh-tumbuhan, Ibu. Yang tadinya ditebang tuh ya, Bu ya. Kita tanam lagi deh. Kenapa harus ditanam lagi? Supaya tanahnya tidak longsor. Supaya Kan kalau tidak- banyak tumbuhan kan tanahnya jadi diam. Nah, terima kasih Bu yang sudah membacakan. Jadi Ustazah bacakan kembali ya. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Seperti yang Anda baca tadi, yang pertama menjaga kebersihan dan keindahan. Kemudian melakukan pengolahan tanah dengan baik. Terus melakukan pengolahan limbah sampah dengan baik. Menggunakan bahan hasil produksi yang ramah akan lingkungan. Nah, yang terakhir dengan melakukan penghijauan atau penanaman kembali tumbuh-tumbuhan.
Baik anak-anak, nah setelah tadi kalian mendengarkan pemaparan materi, sekarang ada tugas nih dari ibu untuk kalian. Nah sekarang tugasnya adalah silakan kalian keluar kelas ya, kalian keliling dari area sekolah, seperti lihat halaman, kemudian lihat taman, lihat ruang kelas dan tempat sampah. Kemudian, kalian bawa catatan ya nanti kalian amati dan catat permasalahan lingkungan ya, seperti ada sampah berserakan, kalian catat tuh di catatan kalian. Kemudian ada saluran coretan di dinding dan tanaman yang rusak. Kalian catat tuh masalah-masalahnya ya. Kemudian nanti hasil catatan kalian itu akan menjadi dasar untuk kalian nanti didiskusikan lagi di kelas setelah selesai ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak. Silakan kalian keluar kelas dulu ya sekarang. Mari kita keluar kelas. Oke, baik, kita semuanya kembali ya, masuk ke dalam kelas. Ya, jadi kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, Iya Pak Guru. sekarang kita kan tadi habis dari luar nih. Sekarang Pak Guru, Bapak akan membuat 2 kelompok ya. Saya akan buat 2 kelompok. Kelompok pertama itu ketuanya Ananda Nurdin ya. Kemudian anggotanya saya tunjuk saja ya anggotanya ya. Anggotanya Baik, itu Pak. Safrudin dan Muhtadi. Ya. Kemudian kelompok 2-nya itu diketuai oleh Adenur ya. Anggotanya Ya, Bapak. anggotanya Rusnia dengan Ain ya. Jadi Iya Pak. kelompok pertama dari kelompok laki-laki, kelompok 2 dari kelompok perempuan. Oke. Nah, ini kan sudah dari luar keliling-keliling, lihat halaman sekolah, lihat kebun-kebun sekolah, ada saluran air. Itu kan sudah dicatatkan ya? Sudah dicatatkan semua? Kan dari catatan itu dan apa yang kalian lihat di luar kelas, coba buat 1 poster ya. Nah, nanti poster itu akan disampaikan di depan kelas. Oke, saya kasih waktu ini ya untuk menggambar. Jadi sepertinya digambar tangan saja ya. Oke. Mengasihkan ya. Sekarang sudah jam 12 kurang 15 menit, masih semangat. Gimana masalah? Oke, nah, sekarang kita akan mulai mendengarkan dan melihat hasil karya dari kelompok 1. Oke, silakan boleh dilihatkan gambarnya. Nah, ya, oke, Insya Allah gambarnya luar biasa ya. Ada warna-warni, ada hijau biru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Akhirnya pagi dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu berupa hasil ya berupa poster. Di situ ada gampanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu artinya akan untuk disiplin membuang sampah. Jadi di situ ada yang penting ya teman-teman, yaitu seorang tidak sembarangan membuang sampah. Kemudian di situ ada tanda seru, yang menegaskan bahwa itu adalah himbauan serius yang perlu kita patuhi. Kemudian mengenallah jenis sampah, ada poster mengajarkan 3 jenis sampah dengan ilustrasi yang berbeda. Ada yang sampah warnanya hijau, kemudian dan sampah yang mudah terlihat dari sampah organik. Kemudian sampah anorganik warnanya kuning, di mana sampah anorganik itu seperti contohnya plastik, kemudian botol dan kaleng yang berurai dan bisa tidak berulang. Kemudian di situ ada yang namanya sampah P3 yang warna merah. Itu artinya limbah berbahaya seperti limbah baterai, oli, dan barang-barang elektronik yang lainnya. Nah, tujuan kelompok 1 membuat poster ini yaitu memahami pentingnya memilih sampah berdasarkan jenisnya.
Nah, kemudian menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini melalui pendekatan visual yang mudah dimengerti, khususnya bagi teman-teman sekalian ya. Kemudian mendorong kebiasaan hidup bersih dan sehat, terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga maupun di sekolah. Kemudian artinya itu mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara memilih dan membuang sampah secara benar. Mungkin itu saja gambaran poster saya penjelasannya dari kelompok 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya poster dari kelompok 1 ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya, Masya Allah. Duitnya saya 100. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, di sini sampahnya sudah dipisah, ada yang berbahaya, ada yang bisa didaur ulang. Jadi jangan lupa sampah organik seperti plastik juga itu bisa juga didaur kembali. Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya silahkan kepada kelompok yang kedua, ya, diwakili oleh ketua kelompok Ananda Nur Alawiyah. Boleh ditunjukkan posternya atau maju ke depan? Ayo Nur, semangat. Ya, Nah, ini gambarnya ya. ya Bapak. Ya, bagus nggak gambarnya Pak? Bagus sekali gambarnya. Bagus sekali. Cerah ya. Ya. Silakan kanan dan untuk disampaikan apa gambar apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan kita keliling-keliling nih Pak, di belakang sekolah kita kan ada itu got ya Pak ya. Ternyata di situ sampahnya banyak Bapak. Jadinya airnya nggak mengalir dengan baik. Makanya kita kelompok 2 bikin posternya seperti ini. Jagalah kebersihan lingkungan supaya lingkungan kita jadi bersih, tidak ada lagi sampah di aliran sungai atau di aliran got yang di belakang sekolah Bapak. Nah, makanya kita bikin posternya seperti ini. Bagus Bapak. Bagus sekali. Ya, Sudah terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yeay, bagus. Bagus, gambarnya bagus sekali. Nilainya juga saya kasih 100. Nih saya mau tanya dulu nih. Yang tulis besar-besar itu jagalah kebersihan lingkungan itu siapa tadi? Saya Ayo. Pak, saya. Tulisannya Itu Dede bagus. Ain, Bapak, Dede Ain Iya. itu. Iya. Terus yang warnain itu rumputnya? Saya Pak. Dede Ruslia, Bapak. Ya, saya itu. Kompak kita ya. Ya Nur, kompak dong. Iya dong, kita kan bestie. Kalau begitu nilainya saya tambahkan jadi 120. Terima kasih Bapak, Bapak baik deh. Ya. Oke ya. Baik. Aku sekalian pelajari tentang lingkungan. Coba anak-anakku simpulkan tentang materi tersebut. Silakan anak-anakku, siapa yang menyimpulkan? Pamat, anakku Pamat. Dede Pamat. Ayo Rahmat. Saya aja dulu lah Pak, saya dulu. Oh iya. DAN. Saya ya Pak boleh. Oh iya, Silakan anak. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik merupakan benda mati ataupun hidup, serta terpengaruh dan memberikan pengaruh terhadap kegiatan manusia. Nah Pak? Ya, terima kasih, bagus sekali. Yang kedua saya, Bapak. Ya, silakan. Yang kedua, lingkungan dibagi 2. Yang tadi kita lihat yaitu ada biotik dan abiotik. Yang biotik itu seperti contohnya manusia, tumbuhan, hewan dan lain-lain. Kemudian yang abiotik itu benda mati ya Pak ya, seperti tanah, cahaya, batu. Itu aja Pak. Ya, bagus semuanya. Sekarang Bapak lanjutkan, coba evaluasi anak-anakku ya. Apa yang anak-anakku sekalian lakukan dalam upaya pengelolaan lingkungan di sekitar kita. Coba evaluasikan.
Pak Ahmad silakan. Ya Pak, apa ya? Itu Pak, buang sampah pada tempatnya Pak. Ya, kemudian menanam bunga. Ya, mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Di sini ada kuis ya, anak-anakku. Iya Pak, ayo kita pilih. Apa yang ada di materi peduli di situ? Coba silakan. Apa Pak? Nomor 1 saya Pak. Ya, silakan. Ahmad. Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik benda mati maupun hidup. Berikut ini yang termasuk komponen lingkungan adalah itu Pak, benda mati dan makhluk hidup. Benda mati hidup apa itu Pak? Oke, betul. Pintar. Ayo, yang kedua. Yang kedua. Nol boleh nol. Nol boleh nol. Ya, silakan. Ya, di situ ada gambar ya Bapak ya. Lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan manusia. Contoh pertama yaitu cuaca yang buruk dapat mengganggu aktivitas outdoor. Yang kedua, tanah yang subur akan apa ini? Nggak bisa baca. Ya udah, Nur jawab aja deh. Yang 4 Bapak deh. Nur nggak apa-apa. Oh, betul. Nur pintar. Saya Pak. Siapa lagi ya? Saya Pak. Oke, anak-anakku. Ya, silakan. Rusnia Ya dulu udah, lah. harusnya aja lah. Terima kasih Pak. Berikut ini yang merupakan contoh komponen biotik dalam lingkungan adalah pilihannya ada air, udara, tumbuhan, dan tanah. Saya pilih tumbuhan, Pak. Bagaimana? Oke, pintar. Terima kasih. Saya menang. Saya lagi. Ya, silakan. Dari gambar-gambar berikut, manakah yang merupakan komponen abiotik? Berarti ini benda mati ya Pak ya? Berarti saya pilih yang pertama aja deh, yang apa? Oke. Nah, terima kasih. Ruding pinter juga ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Pak, ini yang terakhir Sapudin aja Pak. Sapudin tuh ngumpet terus Pak. Sapudin yang ini terakhir. Nah, kita silakan, kita Pudin. Sapudin belum itu, diam aja. Ya, ini di belakang saya. Saya mau lupa. Dijawab saya. Ayo dong, ayo. Satu nomor lagi. Itu pilihannya belum nampak Pak. Soalnya Ada. Udah Pak, ini udah. Sudah. Sudah Dede, itu sudah ada Dede. Udah ada. Saya baca, Sapudin jawab ya. Oke, dibacakan Oke. Pak. Lingkungan dapat dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Contoh kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan adalah penggunaan energi terbarukan, polusi industri, pengelolaan sampah yang baik, atau B dan C benar. Ayo, harus betul. Udah saya bacakan nih. Panjang deh. Ya, salah. Dek. Jawabannya salah. Ya, Jadi tidur sih ya. Jadi saya udah bantuin. Salah semangat lagi. jadi Sapudin, semangat.
Ya, sudah Pak. Selanjutnya, setelah kamu pelajari tentang peduli lingkungan, Bapak mau tanya tadi sudah diskusi, presentasi, tanya jawab. Bapak akan tanya tentang materi yang sudah kamu pelajari pada pagi hari. Yang pertama adalah materi apa yang sudah kamu pelajari pada pertemuan kali ini. Silahkan anakku. Pengertian lingkungan, Pak. Jenis Pengertian lingkungan tadi. manfaat lingkungan bersih, Pak. Ya, terima kasih. Yang kedua adalah apakah materi yang disampaikan sudah disampaikan, materi sudah disampaikan dan dipresentasikan dalam pembelajaran tadi dapat kamu pahami. Apa yang kamu pahami tentang pembelajaran tentang diskusi? Paham Pak, paham. Terima kasih. Jika belum, bagian apa yang kamu lakukan, yang kamu pahami? Jika belum, bagian apa yang belum kamu pahami? Sudah paham semua ya, anak-anak? Terima kasih. Ada Pak, saya Pak bertanya yang itu yang tadi ya, ada yang outdoor itu apa ya? Yang mana anakku? Yang outdoor itu Pak, yang di bagian mana tadi tuh, yang bagian sampah apa mana tadi? Ada yang outdoor. Yang di bagiannya. Bantu jawab, Pak. Iya, silakan. Outdoor itu di luar ruangan. Kalau indoor berarti di dalam ruangan. Oh gitu. Terima kasih ya, Dek ya. Saya jadi paham. Terima Ya, kasih. semua anakku. Sebelum pembelajaran pada kali ini kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kali ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa akan dipimpin oleh anakku Ahmad. Ya Pak, oke. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, sama-sama kita membaca surah Al-Asr. Terima kasih anak-anakku sekalian supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar, supaya dapat berkat Allah SWT sudah ditutup dengan doa. Amin. Kami akhiri pada pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.